asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fi arkanis sholati. Ini satu pasal, satu pembahasan baru pada menyatakan rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu apabila cacat salah satu dari rukun sembahyang, apakah cacatnya di rakaat pertama, rusaklah rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Apabila cacat rukun sembahyang itu di rakaat kedua, cacatlah, rusaklah rakaat pertama, rakaat ketiga dan keempat. Apabila rukun sembahyang itu rusak di rakaat ketiga, maka cacatlah, hancurlah rakaat pertama, kedua dan keempat. Apalagi terjadi kesalahan atau cacat rukun sembahyang di rakaat keempat sebelum salam, rusak keseluruhan sembahyang. Masalahnya ini rukun sembahyang, bukan sunat sembahyang, bukan makruh sembahyang. Termasuk Bapak Ibu yang membatalkan sembahyang, melakukan sesuatu yang membatalkan sembahyang di rakaat pertama, rusak rakaat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, makanya kita perlu mengaji supaya kenal ini yang membatalkan, ini yang tidak membatalkan. Ini yang seharusnya dikerjakan, ini yang tidak dikerjakan. Semua berdasarkan ilmu biologi. Bermula segala hukumnya sembahyang itu 13. Dan dengan dijadikan tumakninah pada segala tempatnya yang 4 itu. Nah itu. Berarti Bapak Ibu 13 rukun sembahyang langsung tumakninah. Tumakninah itu di mana? Di rukuk. Tumakninah itu di mana? Di i'tidal. Tumak itu di mana? Di sujud. Tumakninah itu di mana? Di duduk antar dua sujud. 4 kada. 4 kada. Yang tumakninah 4. Kalau diurai bukan 13, 17 Pak Ibu. Terjadi perdebatan. Guru, ada dalam kitab guru rukun sembahyang itu 17. Ada dalam kitab rukun sembahyang itu 13. Kalau 17 tumakninah tersendiri hitungannya. Kalau 17, kalau 13 tumakninah masuk di dalamnya. Berarti rukun sembahyang itu misal rukun beserta tumakninah. Nah, itu jadi satu. Jadi satu tuh. Kalau diurai 17 jumlahnya rukun. Kemudian rukun sembahyang berikutnya tumakninah. Berarti kadang masuk di dalam satu hitungan. Kalau tumakninah itu masuk dalam hitungan, maka 17 rukun sembahyang jumlah. Apabila tumakninah itu dalam pekerjaan rukuk, dalam pekerjaan i'tidal, dalam pekerjaan sujud, dalam pekerjaan duduk antara dua sujud, maka jumlah rukun sembahyang hanya 13. Terjadi perdebatan. Maaf, kita kurang memahami. Perbedaan ada, tapi sama aja tujuan. Ada 13, ada 17. Berarti tumakninah itu rukun. Bergoyang tangan di waktu i'tidal 3 kali gerak berturut-turut batal, karena i'tidal itu di situ ada tumakninah. Ada sedikit Bapak Ibu manusia bergoyang tangan bayun aja kurang. Kita Pak Ibu hidup ini kadang-kadang paksa memejamkan mata. Kita, sebab kalau kita melihat ada kewajiban menegur, nang ditegur tersinggung. Ya Pak. Yang ditegur tersinggung. Di zaman kita, zaman kalau kita ngomong orang banyak tersinggung.
Baik kita memejamkan mata, maksud memejamkan mata, jangan melihat orang sembahyang, lihati sajadah aja waktu sembahyang. Kalau sajadahnya pengunggul bergerak, itu di ayunan sembahyang. Nah kadang-kadang terpanggil Pak Ibu hati ini menyuruh tegur, tapi resikonya orang tersinggung. Gimana? Sampaikan. Jangan takut dengan ketersinggungan, karena itu resiko dalam penyampaian amar ma'ruf nahi. Nah lalu di akhir-akhir umur ulama-ulama itu Pak Ibu lah sekitar umur 63 lah, apalagi 60 ke atas lah, mengurangi bakawan, mengurangi bergaul, mengurangi berpandir, nang banyak di rumah. Banyak belum melihat akhlaknya guru-guru. Kalau masih kita Bapak Ibu keluar pengajian termasuk, maka kawanan termasuk, ada aja kewajiban yang perlu kita sampaikan bahwa ini tidak boleh. Nah itu tuh. Berdiam kena, menyampaikan dimusuhi orang. Zamannya memang begitu. Lalu ujar Rasulullah, ada zaman suku. Ini zaman yang kita harus banyak diam. Waluzumul buyut, zaman yang kita harus banyak di rumah, kaki perlu keluar, silahkan. Seperti membeli keperluan atau pengajian itu keluar. Waridul bilqut, syukuri makan apa adanya. Hatta antamun, sampai dipanggil untuk pulang. Nah, sampai itu. Ada masa-masanya. Nah, kembali lagi kita. Yang segala pada segala tempatnya, yang tempat itu artinya kelakuan, hayatu kelakuan, yakni sifat yang mengikuti bagi rukun sembahyang dalam rukun rumah. Nah itu tahu. Iktidal rukun sembahyang dalam iktidal rumah. Sujud rukun sembahyang dalam sujud rumah. Duduk antara dua sujud rukun sembahyang dalam duduk antara dua sujud rumah. Kenapa maka di tempat yang empat tadi itu maaf, karena kebanyakannya manusia belum lagi bujur, masih berbuyang, sudah berpindah ke rukun berikutnya. Ada sedikit baik manusia batal keseluruhan sembahyang, sia-sia sembahyang, banyak hutang dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rukuk nih. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Nah, sampai orang ini tuh maknina karena dia membaca 3 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Teruskan dulu. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, ini bertahan sebentar itu kematian namanya. Banyak langkah ini nah. Rukuk nih. Lakum dinukum waliyadin. Allah. Nang banyak tangannya Mbak Ayun belum lagi tersetop menuju sujud. Fatal. Lihatinya, mungkin melihati yang pulang orang.
Ulun maaf nah hadir. Ulun kada mau kepo kurang membuang energi. Kayak apa orang kasarahan? Itu ulun. Tapi dalam pengajian, dalam dialog, ulun ngomong. Tapi ketika di dalam kita sehari-hari dakwah kemana-mana, ulun kena kepo. Sebab terbuang energi ulun, terkuras pemikiran ulun. Ngapain ulun kepo sama orang? Baik kepo dengan diri sendiri. Ayo boleh. Terbuang energi kita. Energi kita perlu untuk diri kita. Energi kita perlu untuk kesehatan kita. Ngapain kita menguras energi kita untuk orang? Nah, sebab ini bukan di ranah pengajian. Ini bukan di ranah dakwah. Ini bukan di ranah membahas ini. Tapi ngaranya mata kita lihat, baik lalu anak menagur. Nah, ini namanya. Nah, kalau imam bang, terpaksa lo kepo. Imam salah bacaan, wala dalil kepo orang. Tuan khatib kada pose bacaannya, R-nya kada bisa, ulun kepo, yang sumber. Nah itu kepo benar itu. Ini melihat orang baju hanyar kepo, nah melihat orang sadar hanyar kepo, nah kepo semua. Mahal, ya ada. Nah itu tuh penting. Pertamanya garis bawahi, pertamanya rukun sembahyang yang pertama niat. Tempatnya berniat, tempatnya niat hati di hati. Maka tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah. Nah, ada wajib usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil qiblati adaan makruman lillahi ta'ala. Sengaja aku sembahyang fardu subuh, itu aja yang wajib. Sahaja aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu subuh, yang wajib hanya itu. Di dalam hati ingatan kita kalimat tadi, sahajaku sembahyang, atau aku sembahyang, atau aku sembahyangkan. Fardu jangan tertinggal, nama sembahyang jangan tertinggal. Berarti sahajaku sembahyang fardu subuh, atau aku sembahyang fardu subuh, atau aku sembahyangkan fardu subuh. Apabila pian ucapkan, itu bukan niat. Itu namanya lafaz. Tetapi terus dulu. Tetapi sunat jiwa mengucapkan tadi dengan lidah, ya Allah, ada wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunat jiwa. Pokoknya sunat kada. Nah berarti kalau pian nak hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu, datang ke masjid kamu salah, kadada mulut tuh solid atau nawaitu lillahi ta'ala usul qatu, kadada itu ada dapat pahala sunat, walaupun kada wajib diucapkan pakai lidah, karena niat itu di dalam hati. Berarti kalau ada orang masuk masjid musala atau dia sembahyang, ada sengaja aku sembahyang fardu subuh, ada usolin fardu subuh, ada juga langsung berniat dalam hati nang wajibnya ada. Tapi kada dapat pahala sunat menuturkan. Di dalam ibadah kada dapat pahala sunat rugi kalau pun saya. Nah itu garis bawah itu Pak Ibu. Tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunat. Berarti lawan lidah sunat. Ada wajib. Arti sunat apa? Mengerjakan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki.
Sunat itu mengerjakan berpahala, meninggalkan tidak berdosa. Lebih baik dikerjakan supaya dapat pahala. Ulun pernah baik sembahyang lah di suatu masjid. Ulun kan tahu asal sembahyangnya. Ulun jadi imam diminta. Nah, diminta orang jadi imam. Siapa kan kenal? Mungkin boleh jadi sholat fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat adaan imam mandi. Oh, ditegur langsung baik gue. Guru jangan kayak itu pian. Nabi kada pernah kayak itu. Mana ini mana guru? Jangan kain aja. Sakanya ulun sembahyang di masjid Muhammad. Iya kan. Ulun disuruh jadi imam, ditegurnya langsung. Dan kita biasa sudah. Usoli fardhu subuh pak zuhur waktu itu. Usoli fardhu zuhur arba'akat mustaqbil qiblat ada di mana lain. Oh, guru jangan kita biar langsung aja gurunya Nabi ke depan kayak itu. Ulun ini sekolah di pesantren belajar sejarah tentang Nabi. Mulai kitab Muhammadur Rasulullah sampai tarikhul khulafa belajar, ada Sirah Ibnu Hisham belajar tentang sejarah Nabi. Nabi belakang itu manggil Nabi kan pernah kayak itu. Oh, berapa ribu kitab sejarah orang kita tentang Nabi. Nabi kan pernah kayak itu aja. Salah akhirnya ulun baik-baik. Penyinggungan jangan jadi imam ini. Nggak ada ditegur, lu nggak ada terpengaruh. Tapi takajud juga. Soal fardhu zuhur arba'ah mustaqbil qiblat ada imam lillahi ta'ala. Allah, kadang itu guru Rasulullah. Allahu Akbar. Tak masuk ingatan orang lain ini tak otak ulun akhirnya. Tapi kada cacat bang, niat tadi kada cacat. Tapi tak dengar. Waktu mengatakan Nabi ucapkan tadi, masuk kata-kata orang ini mewaswasi badan ini. Ada terpengaruh. Sholat fardhu zuhur, sholat fardhu zuhur apa mustaqbil qiblat ada di mana. Allah, Nabi kada kayak itu bro. Allahu Akbar. Tetap ulun baca doa kita. Sampai sembahyang sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Hilangan bebannya. Udah berwirid misalnya. Dari berdua sok waktu itu nang bertahan kelima ya. Kan kemarin, awal kita supaya manusia itu memahami kita. Awal kita memaksa manusia supaya mengerti kita. Intinya nih kan beradab bisa. Ujungnya banyak. Ngikut imam mau, mengawani imam sampai boleh kan mau. Takanya nang B4 nih Pak Betahan. Bukan terima kasih mendebat. Kebetulan di dalam mobil ulun kitab ini ada. Nah, kitab ini ada. Ini ada kitab ini Bapak Ibu. Ulun ingat dari ulun belajar kitab ini tahu payahnya. Maaf guru. Ulun pernah guru mendengarkan pengajian dan ceramah. Lalu ulun ngerupian. Teman-teman ulun komplain guru. Apa ya Pak? Kenapa guru? Maka aku sholat bahwa suzuhri tadi dulu. Jadi ulun tuh namanya apa lepas dari punya sunnah. Nabi guru itu pernah melakukan seperti itu. Dia ke guru kalau Nabi. Jadi ngomong Nabi tidak pernah melakukan seperti itu. Kalau dia berguru lawan Nabi, ulun ambilkan kitab. Nah, ini kitabnya. Pas kebetulan nih pas kitabnya tiada wajib menuturkan niat itu dengan lidah, tetapi sunat juga.
Nah, berarti menuturkan niat dengan lidah ada wajib. Tetapi hukum mengucapkan tadi hukumnya sunat. Mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Ini guru sesuai lawan hadis Nabi. Pertanyaan ulun, orang mengarang kitab ini kada tahu di hadis kan? Jadi orang alim kitab ini kada tahu di hadis. Ada ulun menanyakan aja guru dan guru dinai. Orang ini kan mengarang kitab. Hadisnya adalah kalau pian hendak tahu fikih nang ada dari Quran hadisnya, pian harus punya kitab 10 jilid, kitabnya namanya Fiqhul Islam wa Adillatuh. Fikih Islam dan dalil-dalilnya. Itu tebal kitabnya 10 jilid, harganya 3.500.000. Waktu itu ulun beli dan kami belajar di Mahat Ali meneliti pemahaman itu. Ini kitab kada bertentangan dengan fikih Islam adilatuh. Kalau pian handap adalah Qurannya, adalah hadisnya. Di ketika pian belajar fikih, maka pian harus punya kitab fikih Islam adilatuh. Fikihnya orang Islam dan dalil-dalilnya. Kenapa maka menjadi fikih? Karena sumbernya juga dari Quran dan hadis. Maka fikih tidak bertentangan dengan Quran hadis. Apabila pian nanyakan adalah Quran hadisnya fikih ini, justru fikih ini sumbernya dari Quran dan hadis. Fikih menjelaskan cara mengamalkan Quran hadis. Apabila pian kada berfikih, pasti bingung cara mengamalkan Quran hadis. Kita ambil contoh Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn. Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin sembahyang, bawa wudu, basuhlah muka kamu. Nah, Quran menyuruh membasuh muka, tapi Quran tidak menjelaskan batas muka yang dibasuh sampai di mana. Fikih menjelaskan bagaimana membasuh muka, batasnya. Berarti batas membasuh muka diatur dalam ilmu fikih. Quran hanya menyuruh membasuh muka, tapi tidak menjelaskan batas muka. Menjelaskan batas muka itu adalah fikih. Berarti gurulah lebih hebat fikih dong daripada Quran. Lebih hebat Quran. Tanpa Quran tidak ada fikih. Tapi tanpa fikih sulit mengamalkan Quran. Ayo. Kalau pian ingin membuktikan, ulun ambil ayat. Fatayammamu sa'idan thayyiban, bertayamumlah dengan debu yang suci. Silakan, kayak apa cara tayamum? Ayat itu turun kepada Rasulullah, Rasulullah praktekkan, para sahabat melihat. Ayatnya tidak berubah. Sahabat melihat cara Rasulullah bertayamum. Lalu sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in. Ayatnya tidak berubah. Cara tayamumnya itu Pak Ibu yang harus berguru. Kalau pian langsung ke Al-Quran, ulun tanyakan tayamum itu di mana? Tayamum ada kau bodoh, kalau tayamum, kayak apa cara tayamum? Ulun tanyakan, bertayamum itu kayak apa? Kan ada dalam Quran tentang tayamum. Kan bertayamum itu kan membasuh muka, kemudian membasuhnya sudah salah, menyapu muka loh. Membasuh muka, bodoh. Kemudian tayamum itu apalagi? Basuh muka jadinya, terus basuh tangan, kemudian membasuh kepala. Berilaan. Kawakah Bapak Ibu kita ini langsung ke Al-Quran ke hadis? Ulun minta, kalau kita langsung ke Al-Quran ke hadis, berapa ilmu para ulama di dunia ini tidak dipelajari? Itu tanda kedangkalan ilmu pengetahuan. Ambil Qurannya sini Pak, buka ayatnya. Ulun minta keterangan dari dia. Ayat situ karena ada ayat berhubungan dengan ibadah, fikih yang menjelaskan. Ada berhubungan ayat itu dengan munakahat tentang nikah, fikih yang menjelaskan. Ada nanti ayat itu berhubungan dengan tolak, fikih menjelaskan. Ada ayat itu berhubungan dengan hadonah, fikih menjelaskan. Ada berhubungan dengan jinayat, fikih menjelaskan. Ada berhubungan dengan Allah Ta'ala tidak bisa diumpamakan, tauhid yang menjelaskan. Ada ayat nanti berhubungan dengan urusan hati, tasawuf yang menjelaskan.
Bapak makan obat atau menunggu resep dokter baru makan obat? Kira-kira makan obat tuh pakai resep dokter kah atau langsung makan obat tanpa resep dokter? Bapak Ibu, ikut siapa? Makan obat aja, gak usah beresep-resepan. Siap? Ulun ambil akan obatnya sarau, makan tiap. Nah, makanya nang hadir-hadir jangan tapang ngamuk. Dengan orang ulun belajar Quran hadisnya cukup. Itu tanda kedangkalan ilmu pengetahuan seseorang. Dia tidak pernah belajar secara capek dan lelah. Maka itu caranya Pak Ibu dia tuh kalau main tidak punya karangan 9 muhtadif. Kalau begitu caranya Imam Syafi'i tidak ada karangannya Al-Um. Kalau begitu caranya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami tidak ada punya karangan kitab Tuhfah. Kalau begitu caranya Syekh Habib Asy-Syarbini tidak punya kitab karangan Mughnil Muhtaj. Kalau begitu caranya Imam Ramli tidak ada punya kitab karangan Nihayatul Muhtaj. Kalau begitu caranya tidak ada Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Syekh Syarafuddin An-Nawawi mengarang kitab diantaranya Minhajul Talib. Mungkin itu caranya Imam Ghazali tidak ada mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin itu caranya tidak ada Ibnu Athil As-Sakani mengarang kitab Hikam. Muka itu caranya ada Abu Dawud Al-Fatani mengarang kitab Munyatul Musalli. Kenapa? Ke Al-Quran, ke hadis semua. Sedangkan mereka-mereka ahli memahami Quran dan hadis, lalu memunculkan ilmu fikih. Indahnya Bapak Ibu, terdiam sedih. Nah aturannya jadi imam 10-15 menit lah. Timbul pandin setengah jam. Jadwal ulun keringat lagi, ulun langsung ulun loncat pengajian. Sampai di orang guru sudah di mana? No, gegere tadi Pak. Guru kalau kami undang pengajian di masjid ini boleh lah guru, bisa. Tapi guru kami banyak pertanyaan, siap. Pas ulun pahit kebetulan kada kawa, ulun suruh kawanan ulun nang jadi guru. Jika mengawal menggantikan tanggal anu, hari anu di masjid anu. Nah, Pak Guru dia menyuruh ulun ke situ. Ikam dulu, kayak aku seterusnya. Ada sanggup gue, ulun mencari pengajian itu nang ada pertanyaan. Ulun mencari pengajian itu ada pertanyaan. Ulun menyampaikan, selesai. Nang mendengarinya berdiaman ya berdua tuh jangan ada pertanyaan. Kenapa maka itu itu? Ulun takut tadi tanya orang ilmu tuh ada betaji ngaranya. Nah, ada betaji. Ayam jago apa tuh? Di kakinya tuh ada apa? Haji kalau kita orang Kalimantan, kalau orang Jawa apa? Jarum. Oh, nah. As-su'alu nisbul ilmi kata Imam Ali Karamatnya. Pertanyaan itu separuh dari ilmu. Tapi guru-guru yang ditanya itu gini, jawab apabila sanggup, jangan menjawab apabila tidak bisa. Jangan gengsi ngaku sudah tahu. Selesai. Lalu beban itu ada tidak? Apabila orang nanya kita kada tahu jangan jawab. Memang kan nggak tahu. Nah, selesai. Lihat, fikih Bapak Ibu. Berarti sunat usolli fardhu subhi tadi. Sunat. Nah, sengaja aku sembahyang fardu subuh. Yang wajibnya dibuat dalam hati, sengaja aku sembahyang fardu subuh cukup. 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat menghadap kiblat, adaan makmuman lillahi ta'ala. Semuanya sunat. Nanti setelah baru sambung ingatan kita 3 rakaat, kalau maghrib 4 rakaat atau 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala.
Yang perlu diingat, yang perlu diperhatikan, niat itu letaknya di dalam hati. Nah, kenapa maka diucapkan tadi sunat? Bagusnya kita pikir supaya, nah ini penting, supaya menolongi lidah akan hati. Kalau sudah diucapkan tuh nyaman kada ingat. Bapak Ibu, kalau pian mengucapkan sengaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum adaan nilai ta'ala nang pian ingatakan nang pian ucapkan tadi sengaja aku sembahyang fardu subuh, lalu pian ingatakan waktu pian selesai mengucapkan tadi nyaman kada hati itu mak ingatakan nang setelah pian ucapkan nyaman kada. Kita ini mengucapkan pun bisa tersalah, ulunnya bisa tersalah. Usolid fardu zuhri padahal asar. Mulut ulun nih bisa tersalah, lalu ulun perbaiki. Kalau kadada sengaja aku itu kadada, kira-kira hati itu bisa tersalah apa kadada? Ayo jujur pian hadir. Selama ini pian usolid pada subuh misalnya, usolid pada zuhri, bisa lantas salah sambat nama sembahyang. Nah, terima kasih atas kejujurannya. Kalau sudah mulutnya kesalah, diperbaiki enggak? Diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, lalu Allah dimasukkanlah apa yang pian ucapkan tadi diingatkan pian andaknya di hati. Nyaman enggak? Karena sudah benar pengucapannya. Nah, inilah supaya menolongi lidah akan hati. Ini ada Bapak Ibu di dalam kita fikih alim, orang-orang bahari itu alim. Ulun kada terpengaruh dengan ilmu orang wahini, ulun hanya menyampaikan ilmu orang bahari aja. Nah itu penting Pak Ibu, alim orang bahari. Hanya kawan ulun di Pak Ibu kada mau punya, aku kan hendak pulang di Jogja, isi di situ. Hanya Pak Ibu maaflah sebulan sekali ulun. Pertanyaannya pertanyaan benturan terus, ulun terang pakai dalil. Ternyata maaf, kelemahan mereka tidak mau menerima perbedaan, mengarasi pahaman seorang. Itu masalahnya. Kalau ulun menyesuaikan pahaman mereka, kitab yang ulun pelajari di pesantren sama ulun lawan akhirnya. Lebih baik ulun mengalah daripada ulun selalu berbenturan dengan pahaman mereka. Artinya gini, datangkan aja ustadz yang sesuai dengan selera pian. Jangan mendatangkan ustadz yang berbenturan dengan pahaman pian. Berarti pian kada hendak mengaji, nang ada apa yang ada tidak menerima penyampaian dengan dalil tadi. Yang gini Bapak Ibu, tanda orang sombong kadang menerima kebenaran. Kalau sudah seperti itu, nampak selamat, jangan berpikir lagi. Kebenaran dilawan, apalagi kesalahan. Ya Pak, kita misalnya berpandir Bapak Ibu lah, menyampaikan dalil, menyampaikan Quran hadis, hasil belajar, kitabnya dibukakan sudah. Ternyata dilawannya kebenaran ini nang paling bagus berdiam. Selesai. Artinya kebenaran aja ditentangnya, apalagi kesalahan. Baik diam dulu selamat. Nah ini penting. Nah kemudian apalagi Imam Syafi'i Pak Imam. Imam Syafi'i ini ulama besar. Dalam kitab
Tuhfatul Raghibin fi Siyari Sulukis Salikin. Orang menanya Imam Syafi'i, diam Imam Syafi'i. Diam. Imam Syafi'i diam. Ditanya orang, wahai Syekh, kenapa maka diam? Orang bertanya, diamku, aku berpikir, apakah aku menjawab banyak mudarat, apa aku menjawab banyak manfaat? Apabila aku jawab banyak manfaatnya, aku akan jawab. Apabila aku menjawab banyak mudaratnya, lebih baik aku diam. Karena kadang-kadang jawaban guru itu disalahgunakan. Nah, Imam Syafi'i, bukan aku tidak bisa menjawab, tapi aku memikirkan banyak mudarat atau banyak manfaat. Nah, itu niat Pak Ibu tadilah tujuan usoli tadi. Maka jika sembahyang itu fardu, wajib padanya 3 perkara. Sembahyang fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Yaitu qasad. Nah, qasad. Qasad itu sengaja aku sembahyang, atau aku sembahyang, atau aku sembahyangkan. Iya, bahasa Arabnya usoli. Dan ta'arud itu fardu, wajib ada dalam niat. Dan takyin itu nama sembahyang. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu wajib, berarti sahajaku sembahyang fardu zuhur. Nah itu wajib. Yang lainnya setelah itu sudah. Maka qasad itu seperti dikatanya aku sembahyang. Dan ta'arud itu menyebut akan fardu. Dan takyin itu seperti subuh atau zuhur dan umpamanya. Seperti wallahu a'lam. Nah, jadinya saja. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Minggu depan kita sambung kembali. Al-Fatihah. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya rahman, taqdi hajatina ya rahim, wal muslimina barik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.